Halo, balik lagi bersama saya di sini. Setelah mempelajari fungsi teks dan fungsi logika pada kegiatan belajar sebelumnya, Anda mulai mengenal bagaimana suatu fungsi itu bekerja. Selain fungsi teks dan fungsi logika, Excel juga memiliki fungsi-fungsi referensi yang berfungsi untuk mengambil informasi dari tabel rujukan dan dimasukkan ke tabel tujuan. Pada kegiatan belajar ini, Anda akan mempelajari tentang fungsi referensi antara lain lookup dan HLOOKUP. tanpa berpanjang lebar, yuk langsung lakukan latihan menggunakan fungsi referensi berikut. Fungsi referensi. Jalankan MS Excel 2010. Simpan file. Misal, terdapat tabel menu yang berisi berbagai jenis menu dan harganya. Anda ingin mencari harga dari menu tertentu. Ketik tabel menu sesuai tampilan pada layar. Video bisa di-pause terlebih dahulu. Selanjutnya, cari harga dari mie porsi besar. Secara manual, Anda akan menelusuri menu dari atas ke bawah. Kemudian berhenti pada baris keempat dan menuju kolom ketiga. Anda dapat menggunakan fungsi VLOOKUP untuk mencari harga dari mie porsi besar tersebut. Bentuk dari fungsi VLOOKUP adalah VLOOKUP dalam kurung lookup value, table array, call index num, range lookup. Lookup value adalah apa yang dicari. Pada kasus ini, lookup value-nya adalah mie. Table array adalah tabel rujukan, yakni tabel menu A2.2C6. Call index num adalah indeks dari tabel. Indeks 1 adalah kolom A. Indeks 2 adalah kolom B. Indeks 3 adalah kolom C. Karena yang dicari adalah porsi besar, maka indeks yang digunakan adalah 3. Pada range lookup terdapat dua pilihan, true atau false. True akan mengembalikan nilai yang mendekati, sedang false akan mengembalikan nilai yang sama persis. Pilih false. Rumusnya menjadi ketik pada A9 sama dengan VLOOKUP dalam kurung mie, A2.2C6, 3, false. Tekan Enter. Hasilnya adalah 1500. Selanjutnya ketik sesuai tampilan pada layar. Video dapat di-pause terlebih dahulu. Selanjutnya cari harga dari menu pada pesanan meja 14 menggunakan fungsi VLOOKUP. Sebelumnya beri nama tabel referensi atau tabel rujukan pada kasus di atas. Blok sel A1 hingga C6. Klik tab menu Home, lalu klik icon Format as Table. Lalu pilih salah satu style. Akan muncul kotak dialog Format as Table. Beri centang pada My Table has headers karena tabel Anda memiliki headers. Klik OK. Pada table name, ketik table menu. Lalu tekan Enter. Pada baris paling atas akan muncul panah ke bawah. Kembali ke pesanan meja 14. Anda akan memasukkan harga sesuai menu yang dipesan.
Pertama, cari harga dari kopi dari sel C13. Anda akan mencarinya menggunakan rumus VLOOKUP. Lookup value-nya adalah sel A13. Table array-nya adalah table menu atau A2.2C6. Indeksnya adalah 2 karena porsi sedang. Range lookup-nya adalah false agar nilai yang dikembalikan adalah nilai yang sama persis. Rumusnya menjadi VLOOKUP dalam kurung A13, table menu, 2, false. Rumus lain yang bisa digunakan VLOOKUP dalam kurung A13, A2.2C6, 2, false. Ketik pada sel C13. Tekan Enter. Copy dan paste ke sel di bawahnya. Hitung total menggunakan fungsi sum. Ketik sesuai tampilan pada layar. Tekan Enter. Mudah, rumit, puyeng. Fungsi referensi memang sedikit lebih rumit dan lumayan bikin kepala pusing. Tetapi jika kalian terus belajar, kalian akan bisa menaklukkan fungsi ini. Setelah belajar fungsi VLOOKUP, selanjutnya kalian akan belajar fungsi HLOOKUP. Tetap semangat ya! Fungsi HLOOKUP. Pada dasarnya, HLOOKUP dan VLOOKUP itu sama, hanya diterapkan pada orientasi yang berbeda. HLOOKUP digunakan untuk mengambil informasi dari tabel lain yang disusun secara horizontal. Sedangkan VLOOKUP digunakan untuk mengambil informasi dari tabel lain yang disusun secara vertikal. Selanjutnya, Anda akan melakukan latihan menggunakan fungsi HLOOKUP. Terdapat tabel menu yang berisi berbagai jenis menu dan harganya. Anda ingin mencari harga dari menu tertentu. Copy tabel menu dari Sheet 1. Blok A1 sampai C6. Klik kanan. Copy. Lalu klik Sheet 2. Klik kanan. Paste Spatial. Pilih Paste Spatial. Akan muncul jendela Paste Spatial. Pilih Values. Beri centang pada Transpose. Transpose untuk mengubah orientasi tabel. Klik OK. Anda ingin mencari harga dari soto porsi besar. Ketik pada sel A5 harga soto porsi besar. Secara manual, Anda akan menelusuri menu dari kiri ke kanan, kemudian berhenti pada kolom kelima, dan menuju baris ketiga. Anda dapat menggunakan fungsi HLOOKUP untuk mencari harga dari soto porsi besar tersebut. Bentuk dari fungsi HLOOKUP adalah HLOOKUP dalam kurung lookup value, table array, call index num, range lookup. Lookup value adalah apa yang dicari. Pada kasus ini, lookup value-nya adalah soto. Table array adalah tabel rujukan, yakni tabel menu B1.2F3. Call index num adalah indeks dari tabel. Indeks 1 adalah baris 1. Indeks 2 adalah baris 2. Indeks 3 adalah baris 3. Karena yang dicari adalah porsi besar, maka indeks yang digunakan adalah 3. Pada range lookup terdapat dua pilihan, true atau false. True akan mengembalikan nilai yang mendekati, sedangkan false akan mengembalikan nilai yang sama persis. Pilih false. Rumusnya menjadi HLOOKUP dalam kurung soto, B1.2F3, 3, false. Ketik pada A9.
Hasilnya adalah 1500. Selanjutnya ketik sesuai tampilan pada layar. Video dapat di-pause terlebih dahulu. Anda akan mencari harga dari menu pada pesanan meja 10 menggunakan fungsi HLOOKUP. Sebelumnya, beri nama tabel referensi atau tabel rujukan pada kasus di atas. Blok sel B1 hingga F3. Pada name box ketik tabel menu 2. Tekan Enter. Kembali lagi ke pesanan meja 10, Anda akan memasukkan harga sesuai menu yang dipesan. Pertama, cari harga dari kopi sel C10. Anda akan mencarinya menggunakan rumus HLOOKUP. Lookup value-nya adalah kopi di sel A10. Table array-nya adalah table menu 2 atau B1.2F3. Indeksnya adalah 3 karena porsi besar. Range lookup-nya adalah false agar nilai yang dikembalikan adalah nilai yang sama persis. Rumusnya menjadi HLOOKUP dalam kurung A10, table menu 2, 3, false. Rumus lain yang bisa digunakan. HLOOKUP dalam kurung A10, B1.2F3, 3, false. Ketik pada sel C10. Tekan Enter. Copy dan paste ke sel di bawahnya. Lalu hitung total menggunakan fungsi sum. Itu tadi adalah latihan menggunakan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Jika masih ada yang kalian belum paham, kalian bisa putar ulang videonya. Tetap semangat, tekun belajar. Jangan lupa berdoa dan sampai jumpa di video berikutnya.